Ya, shalom Ibu Bapak dan teman-teman dan adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan. Saya harap dalam segala keadaan kita terus belajar sesuatu dari Tuhan. Memang apa yang kita hadapi hari-hari ini tidak mudah untuk dihadapi, tetapi mari kita memahami bahwa di dalam segala keadaan Allah itu tidak sedang berdiam diri. Dia sedang memperhatikan kita, dia sedang mendidik kita, dia sedang mengungkapkan rancangan-rancangan ke depan untuk kita melalui peristiwa demi peristiwa. Ya, mungkin adik-adik ada banyak waktu di rumah dan tidak bisa keluar, tidak bisa sekolah, teman-teman tidak bisa bekerja, para pengusaha tidak bisa mengerjakan proyek-proyeknya. Saya mengerti bahwa ini tidak mudah dihadapi. Tapi sebagai hamba Tuhan kami mau supaya mari hadapi bersama, ya. Lalu di tengah-tengah segala kesulitan yang ada ini, mari kita lihat di mana letak kebaikan Tuhan. Sebab di dalam semua keadaan, Allah kita tidak pernah berubah dulu, hari ini sampai selama-lamanya adalah Allah yang baik. Ya, itu sebabnya tema yang saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini adalah menemukan kebaikan Tuhan di balik virus corona. Kita akan belajar bersama-sama adakah kebaikan-kebaikan di balik semuanya ini. Mungkin sementara ini kita berpikir bahwa bagaimana ada kebaikan, ya, semuanya menimbulkan kesulitan. Bisnis mungkin terganggu, omset restoran kita terganggu, perjalanan wisata kita sudah terlanjur beli tiket, sudah terlanjur beli voucher hotel hangus. Ya, segala kegiatan harus dipending. Betul bahwa itu semuanya tidak yang kita inginkan. Tapi mari kita sabar sejenak bahwa nanti di balik semuanya ini pasti kita akan menemukan sesuatu. Apa sih yang Tuhan sedang mau lakukan lewat hidup kita dengan virus corona yang Tuhan sedang izinkan menyebar ke seluruh dunia ini. Mari renungkan baik-baik apa yang diungkapkan di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di dalam segala keadaan yang sulit sekalipun, Tuhan tidak pernah kewalahan memunculkan kebaikan bagi anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya sudah mengalami keadaan yang suntuk, mengalami keadaan yang tertekan, tetapi jangan lupa bahwa di balik semuanya itu tadi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang terpanggil, yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itulah sebabnya saya sebagai hamba Tuhan ingin mengingatkan, kalau Tuhan merencanakan sesuatu di balik virus corona ini, sabar sampai rancangan itu betul-betul diungkapkan lewat hidup kita. Jangan ada sungut-sungut, jangan ada pemberontakan. Saya sadar bahwa ini tidak mudah untuk dihadapi, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita salah merespon. Sebab dengan salah merespon, akhirnya di balik virus corona yang menimbulkan banyak kerugian, kita juga tidak mendapatkan apa-apa. Memang betul bahwa ada timbul banyak kerugian, tetapi setelah semuanya ini selesai, maka Tuhan juga akan melipat gandakan apa yang tadi sudah kita anggap sebagai sebuah kerugian. Sekali lagi, saya sebagai hamba Tuhan bersama dengan semua hamba-hamba Tuhan dari GBI PPL ingin mendoakan dan mengingatkan agar supaya kita tabah menghadapi semuanya ini. Waktu-waktu saya banyak curahkan WA kepada jemaat-jemaat, WA para pekerja-pekerja, bagaimana keadaanmu, dampak apa yang kamu alami dengan virus corona ini. Lalu kita berdoa bersama dan mereka dikuatkan satu dengan yang lain. Dan banyak orang juga bersaksi bahwa semua yang dihadapi kali ini belum pernah dihadapi dalam keadaan sebelumnya. Saya coba komunikasi dengan teman-teman di berbagai kota, mereka semua mengalami yang sama. Ada rumah makan di Denpasar memberitahukan kepada saya, Pak, doakan Pak, oleh karena omset saya sekarang di bawah 25%. Sedang dalam pertimbangan apakah mau ditutup atau tidak. Saya menganjurkan supaya jangan ditutup.
Sebab kita sebagai pengusaha, Anda sebagai pengusaha tentulah punya ratusan juta untuk bertahan. Bagaimana dengan karyawan yang mengandalkan gaji bulanan, gaji harian untuk mereka hidup? Begitu Anda punya usaha ditutup, mereka tidak bisa makan hari demi hari. Sementara Anda punya tabungan, punya rumah lebih dari satu, punya kendaraan lebih dari satu. Tabungan juga cukup banyak menurut saya. Oleh karena itu hadapi saja semuanya ini, sebab tabungan-tabungan yang Tuhan sudah kumpulkan dalam hidup kita, salah satunya manfaatnya adalah untuk berjaga-jaga di masa krisis seperti ini. Ya, sebab kita akan belajar banyak bahwa di balik segala sesuatu yang sedang terjadi ini, tetap saja nantinya akhirnya kita akan menemukan kebaikan Tuhan. Ya, pertama kita mau belajar tentang sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan di dalam keluarga Yakub. Secara khusus, ini menimpa kepada Yusuf. Yusuf mengalami segala sesuatu yang tidak dia inginkan. Kakak-kakak yang seharusnya mengasihi dia, tidak mengasihi dia. Bahkan kakak-kakak yang diharapkan membimbing dia, malah menjualnya, merendahkan adiknya menjadi seorang budak. Dan akhirnya menjadi budak di Mesir. Tetapi mari kita lihat, perhatikan bahwa memang kakak-kakaknya telah mereka-reka yang jahat terhadap Yusuf, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini. Artinya begini, bahwa segala kesulitan yang dialami oleh Yusuf, ujung-ujungnya Yusuf melihat kebaikan Tuhan. Bahwa Yusuf banyak penderitaan, betul, banyak kesulitan, betul. Tetapi kebaikan itu luar biasa. Itu sebabnya dalam Kejadian 41 dikatakan begini, selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jika Yusuf tidak mengalami hal-hal yang menyedihkan dalam sepanjang hidupnya, rasanya Yusuf tidak akan sampai ke Mesir. Jika di Mesir dia berkeluh kesah, dia tidak sampai ke istana Fir'aun dan tidak sampai menduduki jabatan yang setinggi ini. Artinya apa? Bahwa Yusuf betul-betul melihat kebaikan Tuhan di balik segala krisis yang menimpa sepanjang hidupnya. Yang dimulai sejak umur 17 sampai akhirnya umur 30-an tahun, Yusuf mengalami banyak penderitaan. Kurang lebih 13 tahun dia mengalami penderitaan, tapi ujung-ujungnya dia melihat kebaikan Tuhan. Jadi tepat apa yang dikatakan dalam Roma pasal 8 tadi, bahwa Allah kita itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, baik kepada Yusuf di kala itu, dan kepada kita semua di masa kini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin hari ini usahanya mengalami kendala, ya, proyek-proyeknya mungkin terhenti. Beberapa orang mungkin membatalkan perjanjiannya dengan kita karena kondisi seperti ini. Itu tidak enak semuanya. Tapi mari kita tekuni saja sampai beberapa saat kemudian, nanti pasti kita akan melihat kebaikan Tuhan di balik semuanya ini. Yang kedua, kita mau belajar kebaikan Tuhan di balik krisis yang menimpa kerajaan Babel. Bagian pertama tadi menimpa Israel dan menimpa Mesir, tapi kali ini menimpa Babel. Seorang raja mendapatkan mimpi dari Tuhan, tetapi sang raja ini tidak tahu arti mimpi itu, dan dia memutuskan untuk semua orang bijaksana di negeri Babel akan dibinasakan. Dan satu di antara yang akan ikut dibinasakan adalah Daniel. Teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego juga ada di sana. Ini sebuah krisis antara mati hidup yang dihadapi oleh Daniel. Tapi dalam keadaan seperti ini, apa yang dilakukan Daniel dan teman-temannya? Mereka mengadakan fellowship. Saya rasa fellowship seperti inilah yang akhir-akhir ini kita alami. Ya, mungkin hari ini, kemarin semua kita sedang ikut ibadah secara online, dan kita bersekutu dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, mungkin ada cucu, ada pembantu di rumah kita. Seperti inilah yang dibangun oleh Daniel. Manakala ada krisis yang begitu membahayakan nyawanya, Daniel membangun fellowship secara khusus dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Akhirnya mimpi itu dinyatakan kepada Daniel. Akhirnya Daniel bisa menerjemahkan mimpi itu, dan setelah itu lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar
dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana. Kebaikan yang dialami Daniel terjadi di balik krisis yang nyaris mengancam nyawanya. Bahkan atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Daniel ada di pemerintah pusat, sementara teman-temannya berada di pemerintahan daerah. Ya, semua jabatan yang luar biasa ini diperoleh dengan kesempatan seperti apa? Di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah krisis yang nyaris mengancam nyawanya. Tetapi Daniel mentaatinya. Itu sebabnya mari camkan baik-baik apa yang diungkapkan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah kita setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, dan pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi sekali lagi, mungkin kita merasa bahwa kondisi ini berat secara ekonomi, berat secara moral, tetapi saya ingin sampaikan bahwa Tuhan kita tidak sedang tertidur, tidak sedang terlelap. Dia ada bersama dengan kita, Dia Immanuel. Dia mengerti bahwa pencobaan yang diizinkan ini, kita pada dasarnya kuat untuk menghadapinya. Pada dasarnya kuat. Hanya mungkin karena kita sering nonton televisi, dapat berita-berita yang tidak benar, sehingga kita menjadi lemah. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, mungkin saya di antara teman-teman yang mungkin paling sedikit nonton televisi akhir-akhir ini. Di grup-grup WA yang dikirim, ya, nyaris saya tidak membacanya. Ya, saya tidak merasa bahwa hidup saya lebih fokus kepada hal tugas-tugas utama, bukan hanya berita-berita burung, apalagi tidak semua berita adalah kebenaran. Jadi mesti kita tabah, ya, mari hadapi bersama-sama sampai masing-masing kita nanti melihat kebaikan Tuhan. Ya, kita juga perlu belajar dari Raja Daud manakala dia sedang menghadapi persoalan yang sama, yang mirip-mirip dengan kita di zaman sekarang ini. Waktu Raja Daud menjadi seorang raja, Tuhan menghukum bangsanya dengan virus sampar yang identik dengan virus corona. Dan pada pagi sampai sore, artinya sehari, belum sampai 12 jam, 70.000 orang meninggal. Ini berat untuk dihadapi. Tetapi akhirnya Daud mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu dan virus sampar itu berhenti menimpa bangsa Israel. Artinya apa Bapak Ibu? Yang kita petik hari ini adalah sepanjang hidup manusia ternyata tidak ada orang dalam hidupnya itu yang sepi-sepi terhadap masalah. Selalu saja sepanjang hidup manusia, kepemimpinan siapapun, ada masalah-masalah yang diizinkan Tuhan, yang notabene itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Yang nanti akhirnya semuanya itu bisa mendatangkan kebaikan. Itulah sebabnya doa dan harapan kami sebagai hamba-hamba Tuhan di lingkungan GBI PPL, baik Bandung maupun Cirebon. Mari kita bertekun di dalam Tuhan. Saat kita membangun mezbah di rumah tangga kita masing-masing, ya, mari kita bertekun sedemikian rupa sampai masing-masing kita menemukan kebaikan Tuhan di balik virus corona ini. Kiranya semua kita diberi kekuatan Tuhan dan camkan baik-baik dalam hati kita bahwa pencobaan ini tidak melebihi kekuatan kita. Haleluya. Amin.